Oke, jadi profesionalisme 20%, kinerja 25%. Itu gede banget. Kolaborasi 15%, integritas 15%, laporan 10%. Tapi gue masih nggak paham sama satu hal. Apa? Kita kan technically non-profit. Jadi itu hitungannya gimana ya? Tadi kan jelas, nilai bukan dari laba kita, tapi dari sistemnya berjalan atau enggak. Maksudnya? Kita punya cash flow muter. Ya, event masuk, sponsorship masuk. Dan biaya operasional keluar. Talent dibayar. Vendor dibayar. Exactly. Kita punya cash flow besar itu bukan buat gaya, tapi justru itu membuktikan kalau kita punya platform itu berputar. Berarti meskipun non-profit, Selama kita punya perputaran dana yang terstruktur, itu poin buat kita. Iya, soalnya investasi awal kita kan juga nggak kecil. Dan kita nggak collab, itu stabilitas. Itu kredibilitas. justru itu bisa jadi poin unggulan. Bukannya bisa, tapi memang itu harusnya poin unggul. Oke, jadi soal observasi langsung gimana? Gue sih nggak deg-degan ya. Datang aja. Semua legal. Semua tercatat. Semua ada laporan. Semua aman kan, Zara? Aman, walaupun manual. Udah nggak boleh manual lagi ya, Sisi. Internal review dulu sebelum disubmit. Dan jangan ada drama ego. No ego. No so jago. No manipulasi angka. Memang kita non-profit, tapi impact ke kita itu real. Itu yang bikin kita berbeda. Jadi kesimpulannya, Kesimpulannya adalah kita nggak perlu membangun sesuatu untuk menunjukkan, tapi kita cukup menunjukkan apa yang kita sudah bangun. Dan itu solid banget. Berarti minggu ini kita bukan panik. Tapi rapihin. Dan finalisasi. Kita harus menunjukkan siapa kita, dan kita harus stay dengan karakter kita masing-masing. Tahu perannya masing-masing. Ya. benar. I feel so blessed guys, literally gue yang pertama dapat kerjaan di Teras Cafe. Pioneer Beb! Ya at least gue juga, justru nggak terlalu lambat, jadi nggak kelihatan kayak gitu you know, sama orang-orang. Jo, by the way, kita tuh ternyata kerja bukan cuma buat estetik doang, tapi juga buat laporan rapor. Oh my god, hidup kita tuh multi-function banget Beb. Dan gue baru sadar, dan gue juga baru inget juga kalau ternyata gue kenapa masuk ke awal ke dunia kerja itu bukan karena ekspresi dunia kerja, tapi karena harus. Gue sih nggak punya program. Iya maksud gue kan nggak masuk zona bakat ya, gue nggak punya apa sih namanya platform. Iya sih gue pernah pitching sama Fata tapi itu kan nggak lanjut ya girls. Terus kalau misalnya gue mulai, gue rasa sih itu udah lambat ya, ini 3 minggu lagi ujian. Stop dulu. Jangan self-sabotage gitu dong. Self-sabotage, no, it's realistic. Gue mau ngapain 3 minggu lagi, mau daftar ulang, mau bikin program baru. Ya nggak mungkin, that doesn't make sense anymore to do that. Lo itu model. Model, ya. Iya itu dia. Lo itu model. Shoot campaign, paid project, itu ekspresi dunia kerja kan? Iya girl, as long as ada penghasilan, terus ada professionalism, and ada output. Ya gini, lo bikin aja laporan susulan Bu Anita. Lo jelasin lo aktif modeling, ada contract, ada payment, ada exposure. Masih bisa ya? Yeah, I mean, as long as it's reality, then why not? Dan lo bukan model random, right? She's not a random model. Lo pernah campaign gede juga kan? Iya. Cetas. Kenapa enggak? Cetas. Yes! Oh my God, right! You guys Wait. Tapi sih kalau dihitung semuanya, band, cafe, konten, kayaknya Mohan bisa dapat poin paling banyak sih. Plus he's crazy smart. Santai dulu, Queen. Kenapa? Patah. Kenapa patah? Iya, zona bakat itu cash flow-nya gede banget. Investor gede dan event gede. Itu bisa jadi a very serious point. Oh, iya ya. Investasi gede, uang kas stabil, itu kan termasuk profesionalisme, kinerja, plus sistem. Oh my God. Exactly, itu bukan cuma kerja, tapi itu juga bisa jadi skala. Oh my God. Atau juga punya PH. Itu kan termasuk skala, girls. Iya kan? Jadi untuk anyone yang mau ngalahin investornya, PH-nya dia, good luck deh. Oh my God. Ternyata saingan kita tuh ngeri-ngeri ya setelah disadari. Ya udah deh, mendingan gue bikin rapor modeling dulu biar nggak terlalu kosong-kosong banget ya kan, at least, right? Nah, gitu dong. Right? What are we? Surrender. Okay, redo. Okay. 3, 2, 1. Girly pop, never surrender. Okay, walk it out. Tenang dulu ya. Gue dengar. Kedengeran semuanya. Satu-satu tenang.
Kita harus bagus ya, Gil. Iya, Gil. Kita paling disiplin, Gil. Ntar dulu. Gil, buzzer beat itu paling rumit. Karena kita kan rame, jadi koordinasinya susah, ribet. Betul, Gil. Kita itu udah banyak kepala, Gil. Betul, dan banyak drama, Gil. Drama apa sih, woy? Drama apa? Baru juga dibentuk gimana sih? Nggak ada yang sidang. Kita cuma nanyain soal nilai kita kok. Iya, Gil. Yang penting nilai kita lebih gede aja daripada bahasa. Apaan sih? Kita evaluasi kan, jawab kan? Iya kan, please, ayo, Gil. Ya tetap aja, kan yang mutusin itu guru-guru. Gua tuh cuma review doang. Mami Gil, tetap aja dong. Lu itu kan pintu gerbangnya. Jadi review awalnya tuh dari lu. Jadi itu tetap Iya, Mami. Gimana sih kita vibe positif, Gil? Iya, izin, Mami Gil. Vibe positif. Lu pada kasih gue Mobile Makeup baru deh. Tapi sugar itu juga nggak bagus. Iya, betul, Gil. Gimana kalau misalnya kita tim aja, Gil? Gue cuma bercanda ya. Tapi kalau misalnya beneran ya boleh juga. Nah, deal. Kita patungan, Gil. sogok lu. Nggak boleh sogok-sogok. Iya, maksud gue itu nggak usah ada sogok. Santai aja kali, kayak jarak sosial dong, jangan deket-deket. Ya makanya jawab dulu, nilai sekarang paling tinggi. Ya. Betul. Bom kan, bom? Iya, bom. Buzzer beat. Stop. Dengerin gue ya. Kalian semua itu talent gue. Dan kalian semua itu talent-talent kesayangan gue. Jadi jangan bikin gue pilih-pilih harus yang mana. Tapi kalau harus milih siapa? Buzzer beat. Gak mau. Yang dikit aja, yang dikit aja. Yang bedanya dikit. Dikit. Gak ada, dikit-dikit juga gak ada. Bom ya, Gil. Ya, bom ya. Kil, gue tau lu pasti lagi pusing banget nih. Gue pijitin, Kil. Kil. Buzzer beat. Buzzer beat. Nah, ini baru enak. Kil, kalau selalu pusingnya udah hilang, nilai buzzer beat naik dikit aja ya. Jadi ini cuma settingan doang. Gak gitu. Gak bisa. Lo tau gak sih, ini tuh makin ngaco. Dan gue sekarang, gue berasa kayak ada zombie yang mepetin gue. Kil, kita itu bukan zombie, Kil. Kita itu yang penting nilainya tinggi. Buzzer beat paling atas ya. Buzzer beat paling atas. Kenapa tuh? Wah, ributan review nih. Oh my god. Kita ikutan nggak? Gil, please bagusin review kita ya. Please banget. Gil, kita juga dong. Nanti kita bisa editin konten gratis buat lo. Gimana? Kenapa ini makin bertambah banyak dan kenapa cuma gue yang dikejar? Harusnya kan Fata juga. Ini nilai tambahan kita aman ya? Aman gak aman? Lah, maksudnya aman gak aman gimana? Kita kan udah mulai duluan dibanding yang lain. Pendapatan juga ada, kan? Terus sekarang apa yang aman gak aman? Nih, sebelah kanan gue yang bikin aman gak aman. Mau gini ya, penilaian kita emang aman. Gue tahu karena kita udah tampil di teras kafe, udah dapet DP, udah dikontrak sama Kak Ken. Tapi kita juga harus gerak, harus aktif. Kalau kita santai-santai aja, yang ada penilaian kita bakal dikebut sama yang lain. Tumben otak lu encer. Ya, otak dia memang encer, Gem. Ya oke, sorry. Sorry kemarin gue belakangan sibuk ya. No. Kita nggak butuh alasanmu. Kita butuh yang namanya komitmen. Cakep tuh. Right. Ya, lu pinter-pinter lah atur waktumu. Kita itu butuh latihan, butuh tampil, butuh rekaman video klip. Lu kan vokalis. Ibaratnya lu itu ujung tombaknya band kita, Mo. Betul tuh, Mo. Kita aja batal latihan kemarin. Iya. Ya, gue tahu lu sekarang lagi sibuk karena banyak urusan. Tapi gue sebagai manajer Six Play. Iya. Ngerti gue. Paham. Sorry kemarin nggak jadi latihan ya. Gue bakal lebih komit demi band kita. Janji gue.
Nah, gini dong. Ini Moski yang gue kenal nih. Sip. Kalau gitu gue setuju. Sibuk sih sibuk, tapi ya lu coba atur lah. Gimana bagi waktunya ya? Siap, Pak Manajer. Siap. Teman-teman, berarti kita jadi latihan dong hari ini ya? Oke. Kalau misalnya gagal juga kita lawan hari ini, Mohan jajanin kita. Makan malam. Mantap tuh. Makan nasi padang. Nasi ramen. Senang kali aku rasanya bisa melihat anak-anak kembali berkumpul di taman dengan lengkap. Benar Pak Ari. Rasanya itu damai sekali. Nggak ada konflik, nggak ada huru-hara. Saya merasa juga ini kemajuan yang sangat baik. Anak-anak 9 Ilmu dan Tirta Persada sudah hidup damai dan berdampingan. Benar itu. Mereka semua sudah minim konflik, Pak. Dan tentunya lebih enak kalau damai seperti ini kan? Aku jadi teringat ketika dulu masa-masa mereka sering berkonflik dengan urusan gedung dan fasilitas. Dan akhirnya mereka bisa berdamai sendiri. Ya, betul. Baik anak-anak, sebelum kalian pulang, ada informasi yang mesti aku sampaikan kepada kalian semuanya. Kami, guru-guru sudah berunding dan sudah sepakat bahwa dalam rangka perbaikan kelas-kelas Tirta Persada, maka anak-anak 9 Ilmu berhak untuk menggunakan fasilitas penuh belajar di luar. Hal ini dilakukan karena dalam rangka untuk menyeimbangkan penggunaan ruangan kelas belajar. Saya tidak keberatan, Pak. Selama semuanya berjalan sesuai koordinasi yang jelas, saya rasa ini peraturan yang wajar dan saling menguntungkan. Baik Pak, kami dari pihak Tirta, kami nggak masalah. Kami akan tetap ikuti aturan sekolah ini. Ya, semoga mereka semua semakin akur ya, Pak. Jangan ada konflik baru menjelang ujian. Betul sekali Pak Agung. Itulah yang menjadi harapan kita semuanya, ya kan? Ya, betul Pak Ari. Kalian duluan aja, ntar gue nyusul. Meeting rahasia lagi. Gak lama. Kalian duluan aja ke kelas. Kita belakangan. Iya, yuk. Siap. Yuk, Mo, duluan ya. Kenapa lagi? Ada masalah? Soal zona bakat. Jadi sekarang ekspresi dunia kerja kan mulai masuk ke penilaian ya. Di sini ancaman-ancaman buat lo dari zona bakat. Gue harap itu nggak akan jadi masalah. Apalagi sampai ganggu sistem platform gue. Tapi siapa juga yang bakal ngecek sistem platform sedetail itu, Pak? Itu bisa banget dicek sama Kalena. Dia emang kakak gue. Dan kalau dia ngecek ada penyusup atau ada serangan di zona bakat, dia nggak akan berada di pihak gue. Dia emang gak sehebat gue, tapi kemampuannya jelas di atas saya ke rata-rata. Dan ngecek orang yang nyoba masuk ke sistem ini, itu bukan hal yang sulit buat kalian. Iya. Apalagi kalau ternyata jejak digital ancaman itu masih kebuka, itu bisa jadi pertanyaan nantinya. Tapi itu bukan bagian dari sistem resmi zona bakat. Iya, tapi kalau itu dianggap mengganggu stabilitas platform, itu bisa ngaruh ke penilaian yang lain. Sebenarnya gue nggak jadiin masalah-masalah banget ya kalau ini cuma menyangkut nilai gue. Tapi di sini masalahnya ada Flavio, teman-teman yang lain. Yang dimana mereka itu sangat mengandalkan platform ini untuk nilai tambahannya, terutama Flavio. Berarti kita harus beresin ini semua sebelum penilaian tahap akhir. Itu maksud gua.